Dengar baik-baik. Kebiasaan minum manis atau minuman berenergi yang Anda anggap sepele itu, pelan tapi pasti, sedang menghancurkan ginjal dan stamina Anda. Ini bukan guyonan, ini vonis serius yang banyak orang baru sadari setelah kondisinya terlambat. Jika Anda sering merasa cepat lelah, mudah haus, sering buang air kecil, atau stamina terasa menurun tanpa sebab jelas, besar kemungkinan tubuh Anda sedang memberi sinyal bahaya. Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita, dokter spesialis urologi. Di channel ini, saya membahas kesehatan pria dari sudut pandang medis, khususnya yang berkaitan dengan ginjal, saluran kemih, dan kualitas hidup jangka panjang. Kondisi seperti ini sangat sering saya temui, terutama pada pria usia 35 tahun ke atas, mulai dari Jakarta, Surabaya, Semarang, hingga berbagai daerah lain di Indonesia. Sebelum lanjut, tuliskan usia Anda sekarang dan menonton dari kota mana. Jika Anda ingin mendapatkan edukasi kesehatan yang jelas dan berbasis medis, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Dan tonton sampai akhir karena ada satu kebiasaan sederhana yang dapat memperlambat kerusakan ginjal sejak dini. Baik, mari kita bahas secara medis. Setiap kali Anda menenggak satu kaleng minuman bersoda atau berenergi, tubuh dibanjiri gula berlebihan, seringkali dalam bentuk high fructose corn syrup. Ginjal dipaksa bekerja ekstra keras untuk menyaring dan membuang kelebihan gula tersebut. Ini bukan hanya memicu resistensi insulin, tetapi juga meningkatkan beban kerja filter ginjal, yaitu nefron. Fruktosa yang dimetabolisme di hati meningkatkan produksi asam urat yang dapat memicu batu ginjal dan mempercepat kerusakan ginjal kronis. Belum lagi kandungan kafein tinggi pada minuman berenergi yang bersifat diuretik, menyebabkan dehidrasi dan membuat ginjal semakin tertekan. Efeknya terhadap stamina, gula darah melonjak, Anda merasa berenergi sesaat, lalu turun drastis. Itulah yang disebut sugar crash, membuat tubuh lesu, mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi. Dalam jangka panjang, resistensi insulin membuat sel tubuh tidak lagi efisien menggunakan glukosa sebagai energi. Anda menjadi cepat lelah, bahkan untuk aktivitas ringan sekalipun. Jadi pikirkan kembali sebelum tangan Anda meraih kaleng itu. Jadi, mikir lagi sebelum tangan kamu meraih kaleng itu. Sekarang, mari kita pahami lebih dalam pahlawan di balik layar ini, ginjalmu. Dua organ kecil seukuran kepalan tangan yang terletak di bawah tulang rusukmu ini bukan cuma sekedar filter. Mereka adalah sistem pemurnian kelas dunia yang bekerja 24/7 tanpa henti. Tugas utamanya, menyaring sekitar 180 liter darah setiap hari. Bayangkan, itu setara dengan memenuhi bak mandi setiap 10 menit. Dari darah sebanyak itu, ginjalmu membuang limbah metabolisme berbahaya seperti urea, kreatinin, dan kelebihan garam yang bisa meracuni tubuhmu. Tapi bukan cuma itu. Ginjal juga krusial dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, seperti natrium, kalium, dan kalsium yang esensial untuk fungsi syaraf, otot, dan jantungmu. Sedikit saja ketidakseimbangan, seluruh sistem tubuh bisa terganggu. Strukturnya sederhana tapi kompleks. Setiap ginjal terdiri dari dua lapisan utama, korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Di dalam kedua lapisan ini terdapat jutaan unit fungsional mikroskopis yang disebut nefron. Ini adalah pahlawan sesungguhnya. Setiap nefron punya filternya sendiri, menyaring darah, mengambil kembali nutrisi penting yang tubuh butuhkan, dan membuang sisanya sebagai urin. Mereka adalah penjaga gerbang kesehatanmu, tanpa suara, tanpa keluhan, sampai akhirnya kamu membebani mereka terlalu berat. Kamu pikir ginjalmu kuat? Seringkali saat mereka menjerit, kamu baru sadar. Dan biasanya sudah terlambat. Gejala awal kerusakan ginjal akibat beban berlebih dari minuman-minuman tadi itu seringnya diabaikan, dianggap sepele, padahal itu alarm keras dari tubuhmu. Pertama, kelelahan kronis,
Bukan cuma kurang tidur, ginjal yang bermasalah tidak bisa memproduksi cukup eritropoietin, hormon pembuat sel darah merah. Akibatnya, anemia, bikin kamu loyo terus, ditambah penumpukan toksin yang seharusnya dibuang ginjal, rasa lelahmu makin parah. Kedua, sering buang air kecil, terutama malam hari atau nokturia. Ginjal yang payah, kemampuan konsentrasi urinnya menurun. Mereka kesulitan membuang air ekstra sekaligus menjaga garam dan mineral penting. Jadi, tubuh membuang lebih banyak cairan dalam urin encer, bikin kamu bolak-balik toilet saat tidur. Ketiga, bengkak di kaki atau sekitar mata. Ini edema. Saat ginjalmu tak mampu membuang kelebihan natrium dan air, cairan menumpuk di jaringan tubuhmu. Kaki jadi bengkak, mata sembab, tangan juga bisa. Terakhir, perubahan warna dan frekuensi urin. Urin normal, kuning pucat, jernih. Kalau warnanya jadi lebih gelap, keruh, berbusa, atau bahkan ada sedikit darah, itu sinyal bahaya. Bisa jadi ada protein atau sel darah yang bocor, menunjukkan filtrasi ginjal tidak beres. Jangan pernah sepelekan tanda-tanda ini. Mereka adalah kode rahasia dari ginjalmu yang sedang berteriak minta tolong. Sekarang, mari kita bedah satu persatu. Racun apa saja yang kamu masukkan ke tubuhmu dalam setiap tegukan itu? Pertama, gula fruktosa tinggi. Ini bukan gula biasa yang tubuhmu olah dengan mudah. Fruktosa berlebih itu langsung digarap habis-habisan di hati, bukan diolah seperti glukosa. Akibatnya, hati jadi kerja keras, memproduksi asam urat berlebih yang bisa jadi pemicu batu ginjal dan memperburuk fungsi ginjal. Belum lagi timburan lemak yang memicu resistensi insulin dan penyakit hati berlemak. Industri minuman seolah menipu kita dengan manisnya ini, padahal dampaknya ke ginjalmu itu mengerikan. Lalu pemanis buatan seperti aspartam dan sukralosa. Jangan kira bebas gula itu sehat. Studi menunjukkan pemanis ini bisa mengubah mikrobiota ususmu, mengganggu metabolisme, bahkan ada yang mengaitkan dengan penurunan fungsi ginjal. Otakmu mungkin merasa manis, tapi ginjalmu justru terbebani oleh senyawa asing ini yang tidak dikenal tubuh secara alami. Jangan lupakan kafein berlebihan di minuman energi. Kafein memang diuretik, bikin kamu pipis terus. Kalau kamu tidak cukup minum air putih, ginjalmu akan dehidrasi dan dipaksa bekerja ekstra. Jangka panjang, tekanan darah tinggi akibat kafein berlebih juga merusak filter-filter halus ginjalmu. Terakhir, pewarna dan pengawet kimia. Itu semua zat asing yang ginjalmu harus saring dan buang. Setiap kali kamu minum, kamu memaksa ginjalmu jadi tukang sampah yang bekerja lembur membuang zat-zat non-nutrisi itu. Bayangkan beban yang harus mereka tanggung setiap hari, setiap botol minuman yang kamu tenggak. Ini bukan cuma soal manis, ini soal integritas organ vitalmu. Jadi, bagaimana sebenarnya minuman-minuman jahat ini menghancurkan ginjalmu secara senyap? Pertama, ketika tubuhmu dibanjiri gula berlebih, terutama fruktosa, ginjalmu dipaksa untuk bekerja lembur. Glomeruli, unit penyaring mikro di ginjalmu, harus melakukan hiperfiltrasi. Mereka menyaring darah dengan kecepatan dan tekanan yang abnormal untuk mencoba membuang kelebihan beban ini. Bayangkan, mesin yang dipaksa bekerja di atas kapasitas maksimalnya setiap hari. Lambat laun, stres kronis ini merusak nefronmu, unit fungsional ginjal. Dinding-dinding filter halus itu meradang, kemudian terluka, dan akhirnya membentuk jaringan parut. Fungsi penyaringanmu akan menurun drastis, perlahan dan tanpa kamu sadari. Kedua, kristal-kristal mulai terbentuk. Peningkatan asam urat dari metabolisme fruktosa ditambah dengan perubahan keseimbangan mineral menciptakan lingkungan sempurna untuk pembentukan kristal kalsium oksalat. Kristal-kristal mikroskopis ini bisa tumbuh menjadi batu ginjal, menyumbat saluran, dan menyebabkan rasa sakit luar biasa serta kerusakan permanen. Ketiga, dehidrasi akibat kafein berlebihan. Kafein membuatmu terus buang air kecil. Jika kamu tidak mengganti cairan yang hilang dengan air putih yang cukup, ginjalmu akan dehidrasi dan dipaksa menyaring darah yang lebih kental. Urin menjadi sangat pekat, memperburuk kondisi untuk pembentukan kristal dan memberikan beban ekstra yang tidak perlu pada organ vitalmu.
Ini adalah proses senyap, mematikan yang terjadi di dalam tubuhmu setiap kali kamu memilih minuman manis atau energi itu. Tapi kamu kira kerusakannya berhenti di ginjal saja? Pikiranmu sempit kalau begitu. Apa yang kamu minum itu memicu efek domino yang menghancurkan seluruh sistem tubuhmu. Minuman tinggi gula, terutama fruktosa, adalah pemicu utama resistensi insulin. Pankreasmu dipaksa memproduksi insulin terus-menerus untuk mengatasi banjir gula, sampai akhirnya kelelahan. Ini bukan cuma memicu diabetes tipe 2, tapi juga mengubah metabolisme lemak, menumpuknya di hati dan perut, lalu memicu obesitas. Obesitas ini bukan cuma masalah penampilan, dia adalah pabrik peradangan kronis yang merusak pembuluh darahmu. Selanjutnya, tekanan darahmu akan naik. Insulin resisten mengganggu kemampuan ginjalmu untuk mengatur garam dan air, juga meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik. Ini kombinasi mematikan yang memicu hipertensi. Dan kalau sudah hipertensi, jantungmu kerja ekstra keras, pembuluh darahmu katung, risiko penyakit jantung koroner dan stroke meroket tajam. Jadi bukan cuma ginjal yang hancur, tapi jantung dan otakmu juga ikut jadi korban. Belum lagi stamina. Kalau tubuhmu terus-menerus dalam mode fight or flight akibat peradangan dan ketidakseimbangan gula, energimu akan terkuras habis. Kualitas hidupmu menurun drastis. Kamu kira cuma minum iseng? Itu investasi kerusakan jangka panjang yang siap menagih di kemudian hari. Kamu sudah dengar bagaimana minuman-minuman itu menghancurkan ginjalmu secara perlahan, memicu diabetes, obesitas, hipertensi, bahkan penyakit jantung. Tapi, apa konsekuensi terburuk dari semua itu jika kamu terus membiarkannya? Ini bukan cuma masalah stamina atau sakit-sakitan biasa. Ini adalah jalan buntu menuju gagal ginjal terminal. Saat ginjalmu benar-benar menyerah, tidak ada lagi filter alami dalam tubuhmu. Racun menumpuk, cairan membanjiri, dan hidupmu akan berubah total. Pilihanmu cuma dua, dan keduanya sama-sama mengerikan. Dialisis atau transplantasi. Dialisis atau cuci darah berarti kamu harus terhubung ke mesin 3 kali seminggu, masing-masing sesi 4-5 jam seumur hidupmu. Mesin itu yang akan menggantikan fungsi ginjalmu yang sudah rusak. Bayangkan, hidupmu terikat pada jadwal cuci darah, diet ketat, batasan cairan yang menyiksa, dan kelelahan kronis yang tidak pernah hilang. Ini bukan hidup, ini hanya bertahan. Atau kamu bisa mencoba transplantasi ginjal. Tapi ini bukan solusi mudah. Mencari donor yang cocok itu sulit. Operasi besar penuh resiko, dan sekalipun berhasil, kamu harus minum obat imunosupresan seumur hidup. Obat-obatan ini punya efek samping serius, dari meningkatkan resiko infeksi hingga kanker. Dan bicara soal biaya, jangan tanya. Baik dialisis maupun transplantasi, keduanya adalah beban finansial dan mental yang luar biasa berat. Tidak hanya untukmu, tapi juga keluargamu. Ini bukan ancaman kosong. Ini adalah realitas pahit yang dihadapi jutaan orang karena abai pada kesehatan ginjal mereka. Kamu mau berakhir seperti itu? Pikirkan lagi setiap kali tanganmu meraih minuman jahat itu. Oke, kamu sudah dengar konsekuensinya. Sekarang apa jalan keluarnya? Jangan panik, tapi juga jangan beranggapan ini mudah. Ini bukan sulap, ini soal disiplin. Langkah pertama, ganti minuman jahat itu dengan air putih murni. Kenapa? Karena ginjalmu butuh air untuk melakukan tugas utamanya, menyaring racun, menjaga volume darah, dan mencegah kristalisasi mineral yang bisa menjadi batu ginjal. Minuman manis atau berkafein tinggi malah membuat ginjal bekerja ekstra keras memproses gula, aditif, dan kafein, yang semuanya membebani organ vital ini. Kalau kamu bosan, coba infuse water dengan irisan buah segar, bukan sirup, atau teh herbal tanpa gula. Jus buah dan sayur segar boleh, tapi ingat, moderasi adalah kunci karena gula alami tetap ada. Intinya, hindari beban tambahan pada ginjalmu. Selain itu, proaktiflah. Rutin cek kesehatan itu wajib, bukan pilihan.
Tes darah sederhana seperti kreatinin dan GFR atau tes urin untuk protein bisa mendeteksi kerusakan ginjal jauh sebelum gejalanya muncul. Jangan tunggu sampai parah baru bertindak. Mulai sekarang, baca label nutrisi. Sadari berapa banyak gula, natrium, dan fosfat yang kamu masukkan ke tubuh. Zat-zat ini secara medis terbukti mempercepat kerusakan ginjal. Jika kamu punya riwayat penyakit tertentu, segera konsultasi dengan dokter untuk panduan yang personal. Perubahan kecil, keputusan cerdas setiap hari, itulah yang akan menyelamatkan ginjalmu. Saya Dr. Vita, jangan asal percaya mitos.